Pemirsa, di hari ini Kamis 5 Oktober 2023, Tentara Nasional Indonesia atau TNI memperingati hari ulang tahunnya yang ke-78. Tahun ini TNI mengusung tema dengan slogan TNI Patriot NKRI Pengawal Demokrasi untuk Indonesia Maju. Bahkan Presiden Joko Widodo sendiri dalam pidatonya pagi tadi juga memerintahkan TNI harus netral. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, kami sudah bergabung bersama dengan anggota Komisi 1 DPR RI dari Partai Nasdem, fraksi Partai Nasdem, ada Muhammad Farhan. Kang Farhan, halo, selamat siang Kang. Selamat siang, Assalamualaikum. Mohon maaf ya, saya masih di perjalanan menuju ke Kota Bandung. Baik, Kang Farhan, terus hati-hati dalam perjalanannya. Kang Farhan, hari ini di HUT TNI ada pidato dari Presiden Joko Widodo yang memerintahkan TNI harus netral di pemilu 2024. Bahkan Presiden juga meminta TNI ikut memberikan pemahaman ke masyarakat bahwa menang kalah di pemilu itu adalah hal yang wajar. Perintah ini normatif saja atau memang ada asa spesial, Kang Farhan? Sangat spesial karena komitmen ini harus selalu digaungkan setiap saat, terutama dalam kerangka demokrasi di Indonesia. Apabila sampai komitmen ini tidak kemudian digaungkan, terutama di acara penting seperti HUT TNI ini, akan menimbulkan bias di masyarakat yang sangat luar biasa. Karena bagaimanapun juga persepsi di masyarakat adalah bahwa TNI adalah satu-satunya lembaga negara yang memiliki tingkat kepercayaan tertinggi jauh meninggalkan lembaga negara yang lain dan dianggap mampu melakukan apa saja demi negara ini. Nah, tentunya dalam kerangka demokrasi, hal itu tidak serta-merta menjadi sebuah jaminan stabilitas. Bisa menimbulkan kekhawatiran. Nah, untuk itulah maka pernyataan Pak Jokowi yang mengatakan bahwa TNI harus netral, TNI harus mengawal demokrasi untuk kemajuan Indonesia dan kemudian dijadikan sebagai sebuah tema merupakan bentuk nyata dari netralitas TNI menghadapi tahun politik 2024 nanti. Ya, Kang Farhan, tapi bukankah TNI tugasnya lebih ke menjaga kedaulatan dan juga keamanan negara? Haruskah TNI ini ikut dalam tataran memberikan pemahaman ke masyarakat? Harus, karena bagaimanapun juga gini, kita melihat ya bahwa banyak sekali pernawaran-pernawaran yang hebat-hebat itu setelah pensiun kemudian masuk ke dalam politik. Nah, tentunya hal ini juga menimbulkan persepsi dalam kepala masyarakat bahwa kenapa harus menunggu purnawirawan? Kenapa nggak saat aktif aja aktif untuk membangun demokrasi negara ini? Nah, hal itu adalah bias dari kenyataan bahwa seorang purnawirawan memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Nah, ini yang memang kadang-kadang tidak terlalu dipahami oleh kebanyakan masyarakat. Untuk itulah bahwa komitmen dan prinsip dengan narasi bahwa TNI netral dalam pemilu itu harus selalu digaungkan. Baik, nah tadi dalam pidatonya juga kami mendengar bahwa Presiden memuji TNI menjadi lembaga yang paling dipercaya masyarakat. Namun Presiden juga seakan mewarning TNI dalam penggunaan anggaran terkait dengan alutsista agar lebih efisien. Alasannya adalah anggaran dibuat kepentingan untuk masyarakat yang banyak. Nah, anggaran apa yang dimaksud Presiden untuk masyarakat banyak ini, Kang Farhan? Sumber keuangan negara untuk pengadaan alat utama sistem kesenjataan atau alutsista itu ada 3. Yang pertama namanya rupiah murni, 100% dari APBN dari bendahara negara. Yang kedua ada pinjaman dalam negeri, artinya dari lembaga pengadaan alutsista dari lembaga-lembaga pembiayaan dalam negeri seperti Himbara atau Himpunan Bank Negara. Dan juga ada PLN, pinjaman luar negeri, yaitu berbagai macam pembiayaan utang luar negeri untuk pengadaan alutsista ini. Nah, ada efisiensi yang mesti diperhatikan dengan fokus kepada industri pertahanan dalam negeri. Saya kira pesan itu sangat clear disampaikan oleh Pak Jokowi. Apalagi Pak Jokowi 19 September yang lalu baru saja meninjau Pindad, salah satu industri pertahanan terdepan yang ada di Indonesia. Beliau tentu sangat gembira melihat bahwa Pindad memiliki kemampuan yang sangat baik. Namun ada banyak sekali catatan-catatan yang harus diperhatikan dalam pemberdayaan industri pertahanan dalam negeri ini. Itu pemberdayaan industri pertahanan dalam negeri itu adalah tujuan utama atau sasaran utama
dari pidato Pak Jokowi yang mengatakan bahwa pembelanjaan harus efisien. Iya, Kang Farhan, kita tahu bahwa TNI kita saat ini berada di ranking 13 dunia dan juga tertinggi di Asia Tenggara. Apakah masih membutuhkan anggaran lagi untuk bisa membeli dan juga masuk 10 besar? Harus. Cita-cita kita itu kembali untuk menganggarkan 1,8% PDB untuk anggaran pertahanan. Sekarang ini hanya 0,6, jadi tertinggal 3 kali lipat di bawahnya. Tetapi kita sudah sepakat bahwa tujuan atau postur anggaran untuk pertahanan negara itu, terutama alutsista, harus memenuhi minimum essential force yang kita tentukan sejak 2012 dan ditargetkan tercapai pada 2024. Jadi patokannya begitu, jangan lompat-lompat. Kita fokus ke sana aja dulu. Oke, baik. Kang Farhan, kita kembali lagi ke jelang pemilu 2024. Tadi juga Anda sempat singgung, kita tidak bisa menutup mata bahwa ada cukup banyak purnawirawan TNI yang ikut terjun ke politik, bahkan juga salah satu calon presiden adalah purnawirawan dari TNI. Apakah Anda yakin ini tidak akan menyeret TNI yang sedang aktif untuk bisa ikut memilih ataupun memihak tertentu seperti itu? Secara tegas, undang-undang kita mengatakan ya, Undang-Undang TNI nomor tahun 2004 mengatakan dengan tegas bahwa TNI tidak boleh berpolitik praktis, tidak punya hak memilih dan tidak punya hak untuk dipilih TNI-nya. Tetapi purnawirawannya sudah bebas. Istrinya, anak-anaknya, suami-suaminya bebas. Demikian juga keluarganya. Jadi, ya, bahwa kita memang tentu saja membolehkan. Tetapi yang juga perlu dijaga, ya, membolehkan purnawirawan dan keluarga TNI untuk aktif di politik. Yang perlu juga dijaga adalah pengaruh dari anggota TNI terhadap anggota keluarganya. Pengaruh dari para purnawirawan terhadap persepsi masyarakat, gitu. Saya kira saya ingin melihatnya dari sisi yang lebih positif bahwa keberadaan para purnawirawan TNI ini menjadi salah satu cara untuk mengedukasi masyarakat tentang kesadaran politik masyarakat terhadap peran TNI dan bagaimana kita bisa membedakan antara TNI aktif yang tidak punya hak politik dengan TNI purnawirawan yang sudah punya hak politik. Nah, ini bagian dari edukasi. Baik, artinya ini tetap perlu menjaga netralitas meskipun sebenarnya sudah diatur dalam undang-undang, tapi kita tetap harus bersama-sama menjaga agar netralitas TNI ini tetap berjalan di pemilu 2024 nanti. Terima kasih Kang Farhan sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Selamat kembali beraktivitas. Itu menjadi penting. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.